Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agin Hindiana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu systematic desensitization therapy. Desensitization therapy adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip klasikal conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis yang telah digunakan selama beberapa dekade. Di dalam prosesnya, systematic desensitization therapy menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta exposure bertingkat. Menurut Merrill 2013, meski efektif untuk diaplikasikan kepada klien dengan gangguan kecemasan atau general anxiety disorder, systematic desensitization paling sering digunakan untuk terapi terhadap individu yang memiliki fobia dengan stimuli kecemasan seperti hewan, serangga, air, pesawat terbang, ataupun ruang tertutup. Sistem desensitization teknik ini menghambat ekspresi dari rasa takut dengan mendorong klien untuk menghadapi kondisi stimulus yang ditakuti sehingga diharapkan terjadi extension terhadap fobia yang bersangkutan. Dalam sistematik ini, rasa cemas diasosiasikan dengan respon positif yang umumnya berbentuk relaksasi dengan kata lain. Sistematik ini merupakan sebuah prosedur di mana klien diekspos secara berkala kepada objek yang ditakuti dan latihan relaksasi progresif bisa menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien dengan fobia. Di dalam proses konseling ini, saya menggunakan terapi ada 3 fase. Yang pertama, teknik relaksasi otot atau deep muscle relaxation dan latihan pernapasan. Di tahap kedua, kita sebagai seorang konselor, kita memperlihatkan gambar atau foto hewan atau apa yang membuat si klien ini fobia. Kita memperlihatkan itu kepada klien dan kita melihat responnya bagaimana. Yang ketiga, kita mempraktekkan contoh, ada seorang klien yang takut dengan ular. Jadi kita mencontohkan ada kabel itu sebagai ular dan kita akan melihat bagaimana respon si klien tersebut. Berikut contoh proses konseling yang saya lakukan terhadap seorang klien yang takut terhadap fobia ular. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Boleh dicopot maskernya Ibu? Pakai hand sanitizer dulu ya Bu. Iya. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Tadi kesini naik apa Ibu? Naik sepeda motor. Hari ini puasa Bu. Insya Allah. Tujuan Ibu datang ke sini karena apa Ibu? Untuk mengurangi rasa takut pada ular Mbak. Oh, berarti Ibu tuh ada fobia sendiri terhadap ular ya Ibu ya? Di dalam proses konseling ini ada cara sendiri Bu atau teknik sendiri untuk mengurangi atau menghilangkan fobia Ibu terhadap ular. Baik Ibu, di sini saya ada 3 terapi. Yang pertama ada relaksasi otot dan latihan pernapasan. Nanti kalau saya bilang Ibu tarik nafas, Ibu tarik nafas dan tahan selama 3 detik. Dan kalau saya bilang buang nafas ya Ibu. Kita lakukan secara 3 kali saja Bu. Ibu monggo tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan Bu. Lagi Bu, tarik nafas. 1, 2, 3, buang. Bentar, dijeda dulu. Silakan tarik nafas lagi. 1, 2, 3, keluarkan. Baik. Gimana Bu fase yang pertama yang dirasakan Ibu? Lumayan. Baik. Kalau semisal Ibu bertemu dengan ular atau lihat ular di jalan, Ibu jangan terlalu panik. Yang pertama yang saya bilang tadi ya Bu, tarik nafas dan buang nafas. Tahap kedua di sini saya akan memperlihatkan gambar ular ya Ibu. Ibu kan fobia terhadap ular, jadi saya akan menampilkan gambar ular dan saya akan melihat respon Ibu terhadap gambar ular tersebut ya Bu. Ini Ibu gambarnya. Saya beri waktu 5 detik untuk melihatnya ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Gimana perasaan Ibu kalau melihat gambar ular? Sudah enggak ini lagi Mbak. Oh, sudah mendingan ya Ibu ya. Baik Ibu, tahap pertama dan tahap kedua kita sudah lakukan
Dan ini ada tahap terakhir Ibu. Di sini saya ada contoh ular. Nanti saya bilang ke Ibu kalau suruh pegang, Ibu pegang ya. Baik. Silakan Ibu dipegang. Apakah Ibu berani? Ini anggap saja seperti ular ya Ibu. Ular yang sisiknya seperti kayak gitu ya Bu. Masih takut ya Ibu ya? Iya, sedikit-sedikit. Oh, baik. Ternyata respon Ibu terhadap tahap ketiga tadi yang saya contohkan itu seperti ular, ternyata Ibu masih takut. Jadi jika nanti Ibu menemukan ular atau melihat ular di jalan, jadi Ibu bisa kayak tadi ini Ibu merilekskan dulu, jangan terlalu takut lagi karena Ibu kan sudah berhasil di tahap 1-2 ya Ibu ya. Sekian Ibu proses konseling yang kita lakukan. Bagaimana Ibu? Sudah cukup Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Jadwal Ibu ada seminggu lagi ya Ibu, jadi seminggu lagi nanti Ibu datang ke sini lagi untuk melakukan proses konseling lagi ya Bu. Iya Mbak, terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Baik, terima kasih sudah menontonnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.